Bab 2491. Wanita cantik ini adalah Su Qingluo. Begitu Su Qingluo muncul, Ye Yunfei melihatnya. Setelah Qingluo memurnikan buah jiwa abadi surgawi, kekuatannya memang meningkat pesat, dan dia sekarang menjadi dewa bumi tingkat menengah. Ye Yunfei merasakan alam Su Qingluo dan berpikir sendiri. Ini adalah nenek moyang reinkarnasi. Aku bahkan tidak tahu apa bidang dan kekuatan yang dia miliki, dia memang pantas mendapatkannya. Petik 2. Ye Yunfei memandang pria parubaya yang berjalan di depan Su Qingluo dan menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan apapun, bahkan tidak ada seseorang yang berdiri di sana, dan dia terkejut secara diam-diam. Di belakang leluhur reinkarnasi dan Su Qingluo, orang lain dari istana reinkarnasi mengikuti dengan perkasa. Setelah beberapa saat, orang-orang dari istana reinkarnasi berbaris untuk menghadapi orang-orang dari sekte Qingxuan dan 5 kekuatan besar lainnya. Mo Xiangtian, bukankah orang tua muli dari sekte Qingxuan ada di sini? Mengapa kamu hanya mengirim junior sepertimu? Leluhur Samsara melirik laki-laki dan kuda dari 5 kekuatan utama, dan akhirnya matanya tertuju pada seorang lelaki tua berkemeja hijau di antara laki-laki dan kuda sekte Qingxuan, dan bertanya dengan ringan. Orang tua berkemeja hijau ini bernama Mo Xiangtian, dia adalah pemimpin sekte Qingxuan saat ini, dan dia adalah tokoh besar yang terkenal di dunia utama. Setiap kali dia menghentakkan kakinya, seluruh dunia utama akan terguncang. Untuk menangani istana reinkarnasi Anda, kami, Patriark Li dari sekte Qingxuan, tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Kehadiran saya sudah cukup, kata Mo Xiangtian sambil mencibir. Seorang junior berani bersikap begitu merendahkan di hadapanku. Tampaknya Master Sekte Qingxuanmu menjadi lebih buruk dari generasi sebelumnya. Nenek moyang reinkarnasi berkata sambil mencibir. Leluhur Samsara sudah sangat tua di dunia utama. Ketika leluhur Samsara berkuasa di dunia utama, Mo Xiangtian hanyalah murid inti dari Sekte Qingxuan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Sekte Qingxuan kami. Kamu harus tetap peduli dengan istana reinkarnasimu. Hari ini adalah hari di mana istana reinkarnasi akan binasa. Wajah Mo Xiangtian menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin. Di mata saya, Tuan Istana Reinkarnasi Anda lebih buruk dari generasi sebelumnya. Generasi ini sebenarnya mengizinkan seorang gadis muda menjadi kepala istana, dan itu konyol. Gadis kecil, pulanglah dan minum susu adegan besar ini mungkin akan membuatmu takut hingga menangis. Petik 2. Seorang lelaki tua, sependek anak berumur 4 atau 5 tahun, tertawa tajam. Orang tua ini berasal dari 5 sekte abadi. Dia adalah penatua tertinggi dari 5 sekte abadi dan master abadi bumi. Orang tua, kamu sedang mencari kematian. Ketika Su Qingluo mendengar ini, wajah cantiknya merosot dan dia memarahi dengan tegas. Pelacur kecil, kenapa kamu begitu kejam? Tuanku benar, kamu hanyalah seorang junior, dan bau susu di tubuhmu belum mengering. Kamu sebenarnya dianggap sebagai penguasa istana reinkarnasi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di istana reinkarnasimu. Mengerti, Su Qingluo? Ketika kita pergi ke dunia rahasia untuk menjelajah bersama, kamu merayuku berkali-kali, dan kamu cabul dan tidak senonoh. Untungnya, pada akhirnya aku tidak tertipu. Aku sudah menyuruh tuanku untuk membiarkan tuanku menanganimu sendiri. Setelah tuanku menangkapmu, dia akan menyerahkanmu kepadaku. Pada saat itu, aku pasti akan membalaskan dendammu karena telah merayuku. Petik 2. Seorang pria dengan wajah tampan, pakaian elegan, dan bibir tipis berjalan keluar dari belakang tetua tertinggi dari 5 sekte abadi, menunjuk ke arah Su Qingluo dan berteriak. Ini adalah manusia tengah malam dari 5 sekte abadi. Dikatakan bahwa dia mahir dalam seni memanen yin dan mengisi kembali yang. Mengandalkan reputasi 5 sekte abadi, dia telah menyakiti banyak wanita baik. Dia adalah seorang yang terkenal playboy di dunia utama kita. Seseorang segera mengenali identitas pria itu dan angkat bicara. Pelankan suaramu, biarkan orang-orang dari 5 sekte abadi mendengarkanmu, dan kamu akan tamat. Tuan dari manusia tengah malam ini adalah penatua tertinggi dari 5 sekte abadi, dan dia juga sangat dicintai oleh para pemimpin tertinggi dari 5 sekte abadi. Jika Anda berani memprovokasi dia, Anda akan memprovokasi seluruh 5 sekte abadi. Petik 2. Seseorang segera menghentikannya. Pengadilan kematian. Di kejauhan, ketika Ye Yunfei mendengar kata-kata manusia tengah malam, wajahnya menjadi gelap dan niat membunuhnya melonjak. Gemuruh. Su Qingluo bahkan lebih marah, dengan wajah dingin, dengan pikiran, tekanan energi yang kuat segera lahir,
muncul di atas kepala manusia tengah malam, dan berubah menjadi telapak tangan putih raksasa dan menamparnya. "Tuan, selamatkan aku." Midnight Man merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di telapak tangan putih di atas kepalanya, dan wajahnya langsung menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berteriak, "Dasar jalang, jika kamu berani menyakiti muridku, aku akan mengubahmu menjadi Gu yang hidup." Penatua tertinggi dari 5 sekte abadi meraung dengan marah, dan seekor kumbang emas muncul, bergerak menuju telapak tangan putih di atas kepala Midnight Langjun. Gemuruh. Telapak tangan putih bertabrakan dengan bayangan kumbang emas. Dengan letupan, hantu kumbang emas itu meledak seperti gelembung. Telapak tangan putihnya belum sepenuhnya dikebiri, dan masih menamparkan kepala Midnight Langjun. Bagaimana bisa, wanita jalan kecil ini baru saja menerobos dan menjadi Earth Immortal belum lama ini, dan sekarang dia sebenarnya adalah Earth Immortal tingkat menengah, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada rata-rata Earth Immortal tingkat menengah. Petik 2. Para Master Earth Immortal dari 5 kekuatan besar terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa penatua tertinggi dari 5 sekte abadi adalah Dewa Bumi tingkat tinggi, meskipun dia hanya mengambil tindakan secara acak dan tidak mencoba yang terbaik, metode yang dia gunakan sebenarnya langsung dipatahkan oleh Su Qingluo. Mengaum, tetua tertinggi dari 5 sekte abadi juga sangat terkejut, dia meraung dan meninju telapak tangan putih itu. Serangan dari kedua belah pihak kembali bertabrakan, setelah beberapa saat terhenti. Dengan keras, telapak tangan putih itu akhirnya hancur dan perlahan hancur. "Ya, Qingluo, kekuatan tempurmu telah meningkat pesat." Leluhur Samsara cukup puas dengan penampilan kekuatan tempur Su Qingluo dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih guru karena telah menyelamatkan saya." Pria tengah malam menyelamatkan nyawa dan terus berbicara. Dia ingat bahwa dia hampir dipukuli sampai mati oleh Su Qingluo dengan telapak tangan dari udara, dan dia masih ketakutan di dalam hatinya. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang penatua tertinggi dari 5 sekte abadi. "Murid yang baik, jangan khawatir, aku akan menangkap perempuan jalan kecil ini dan menyerahkannya kepadamu. Kemudian Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Penatua tertinggi dari 5 sekte abadi mencibir. "Su Qingluo, bangsat kecil, apa kamu mendengar ini? Tunggu saja, saat kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati." Tengah malam Langjun merasa lebih aman bersembunyi di belakang tuannya, menunjuk ke arah Su Qingluo dan berteriak keras. Memanggil. Pada saat ini, sebuah pedang kecil meluncur ke lautan jiwanya dan menyerang tubuh jiwanya. "Tuan, tolong." Tengah malam Langjun merasakan aura menakutkan dari pedang kecil itu dan sangat ketakutan hingga dia berteriak minta tolong lagi. Ini adalah tindakan Ye Yunfei, menggunakan pedang hati tak terlihat. Manusia tengah malam ini hanyalah makhluk abadi yang sempurna, dan pedang hati Ye Yunfei yang tak terlihat lebih dari cukup untuk menghadapinya. Ini adalah serangan energi mental. Tetua tertinggi dari 5 sekte abadi segera merasakannya dan berteriak dengan marah dengan suara rendah. Bab 2492. Tetua tertinggi dari 5 sekte abadi ini memang abadi duniawi tingkat tinggi. Dia segera menyadari bahwa seseorang menggunakan teknik rahasia energi mental untuk menyerang Midnight Langjun. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya segera merasakan ke arah Ye Yunfei, ingin menemukannya, siapa yang melakukannya. Gemuruh. Penatua tertinggi melepaskan energi jiwa dalam jumlah yang mengerikan, yang melonjak ke lautan jiwa Midnight Langjun dan secara paksa memaksa keluar pedang hati yang tak terlihat. Meskipun Midnight Man lolos, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dia terengah-engah, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa bersembunyi di belakang tuannya pun tidak aman, jika dia tidak hati-hati, dia akan terbunuh oleh serangan diam-diam dan tak terlihat ini. Siapa yang menggunakan energi mental untuk menyerang murid-muridku? Apakah kamu berencana bertarung sampai mati bersamaku, bocah peri 5 racun? Petik 2. Tetua tertinggi dari 5 sekte abadi memiliki wajah yang sangat muram, di depan semua orang, dia hampir gagal menyelamatkan nyawa muridnya dan membuatnya sangat malu hingga dia diliputi amarah. Ternyata dia adalah bocah peri 5 racun yang brutal dan pembunuh saat itu. Ketika semua orang mendengar bahwa penatua tertinggi dari 5 sekte abadi telah mendaftar, mereka semua terkejut dan merasa merinding. Karena bocah peri 5 racun ini terkenal sebagai pembunuh di dunia utama saat itu. Dia telah mengembangkan keterampilan racun yang mengerikan dan pandai menggunakan racun. Dia juga memiliki temperamen yang ganas.
Jika ada yang tidak beres, dia akan membunuh orang secara langsung. Pada saat yang sama, metode pembunuhan juga sangat kejam, yang sungguh menakutkan. Seseorang menggunakan energi mental untuk menyerang Midnight Lang Kun. Beberapa orang mengikuti pandangan 5 bocah peri racun dan melihat ke arah posisi Ye Yunfei, merasa terkejut. Karena di ruang dan waktu ini, hanya sedikit orang yang pandai energi mental. Energi mental dikenal sebagai salah satu energi yang paling sulit di dunia untuk dimulai dan dikembangkan. Kecuali mereka memiliki bakat di bidang ini, kebanyakan orang tidak akan mampu mengembangkannya. Energi mental, mungkinkah dia ada di sini? Su Qingluo tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata dari bocah peri 5 racun. Dia juga melihat posisi Ye Yunfei. Hal pertama yang terlintas di benaknya secara alami adalah Ye Yunfei. Dulu ketika dia berada di reruntuhan Dewa Kuno, dia tahu bahwa Ye Yunfei telah mengembangkan energi mental, dan itu cukup bagus. Tidak, semua makhluk abadi di bumi itu merasakanmu. Tuan Hun terkejut ketika dia menyadari bahwa ada kekuatan jiwa yang kuat dan kuat datang ke arah Ye Yunfei. Dia tahu bahwa masing-masing master bumi abadi ini memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dan kemungkinan besar akan menemukan Ye Yunfei. Nak, biarkan aku membawamu melarikan diri. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, mengulurkan cakar kecil, meraih lengan baju Ye Yunfei, dan kemudian dengan desisan, menggunakan teknik rahasia bepergian melalui ruang klan ulat sutra naga bertanduk emas, dan langsung pergi bersama Ye Yunfei, dan tidak ada gerakan sama sekali. Saat berikutnya, ulat sutra naga bertanduk emas dan Ye Yunfei muncul di suatu tempat di langit berbintang yang jauh. Pintar sekali, Ye Yunfei tidak bisa tidak memuji. Proses ketika ulat sutra naga bertanduk emas membawa Ye Yunfei menjauh dari posisi aslinya sekarang tidak menyebabkan fluktuasi ruang, juga tidak meninggalkan nafas. Seolah-olah ruang di tempat itu menghilang begitu saja. Ini sangat luar biasa perjalanan luar angkasa yang misterius, teknik rahasia. Gemuruh. Saat berikutnya, gelombang energi jiwa yang kuat dirasakan bolak-balik. Di tempat Ye Yunfei berdiri sekarang. Aneh, tidak ada apa-apa. Saya hanya merasakan dengan jelas bahwa orang yang menggunakan energi mental ada di posisi ini. Bocah peri 5 racun mengerutkan kening, wajahnya sangat muram. Master Earth Immortal lainnya juga tidak menemukan apapun. Hati-hati, kita telah bertemu dengan seorang master yang ahli dalam energi mental. Energi mental sangat sulit untuk dipertahankan. Sekarang saya akan memberi Anda beberapa senjata sihir kekuatan jiwa tingkat tinggi. Anda dapat segera menyempurnakannya dan menggunakannya untuk melindungi jiwa laut, kata bocah peri 5 racun kepada manusia tengah malam. Oke, Midnight Man tidak bisa menahan kegembiraannya. Bocah peri 5 racun segera mengeluarkan 3 senjata sihir kekuatan jiwa tingkat keabadian duniawi, dan secara pribadi menggunakan kungfunya untuk membantu Midnight Lang Jun menyempurnakannya, dan kemudian menempatkannya di lautan jiwa Midnight Lang Jun. Dengan 3 senjata ajaib tingkat keabadian duniawi ini, aku tidak takut sekarang. Tengah malam Lang Jun merasa jauh lebih tenang dalam sekejap. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertindak dan hancurkan istana reinkarnasi secara langsung. Saat ini, Mo Xiantian dari Sekte Qingxuan berbicara dengan keras. Benar, mari kita mulai. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Saya ingin menangkap sekelompok orang dari istana reinkarnasi untuk digunakan dalam memurnikan racun hidup untuk saya gunakan di masa depan. Bocah peri 5 racun tertawa dingin. Gemuruh. Mo Xiantian melangkah maju dan melepaskan tekanan energi yang menakutkan, seperti samudra biru, mengguncang langit berbintang. Boom-boom. Master abadi bumi lainnya di sekitar Mo Xiantian juga melepaskan tekanan energi mereka satu persatu, membuat orang-orang di istana reinkarnasi kewalahan. Sebanyak 13 Master Earth Immortal melepaskan tekanan energi mereka bersama-sama, efeknya begitu mengerikan hingga seolah-olah menggulingkan langit berbintang. Membunuh. Di belakang 13 Master Abadi Bumi, orang-orang dari Sekte Qingxuan dan 5 kekuatan besar lainnya juga berteriak serempak, dan kemudian menyapu ke depan seperti semburan kosmik. Perang akhirnya dimulai. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan kegembiraan di langit berbintang yang jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Huff, apa menurutmu istana reinkarnasi kita mudah ditindas? Su Qingluo melihat 13 guru abadi duniawi dengan aura menakutkan, wajah cantik mereka penuh dengan niat membunuh. Gemuruh.
dia bergegas keluar lebih dulu, dan jalan putih ilusi muncul di bawah kakinya. Jalan putih ini terdiri dari rune yang berhubungan dengan misteri reinkarnasi, memancarkan suasana kuno dan misterius. Ledakan, Su Qingluo meremas rahasia itu dengan kedua tangannya, menginjak jalan putih, dan pakaiannya berkibar, membuat keseluruhan tubuhnya tampak halus. Dasar jalan kecil, aku akan menanganimu. Ketika bocah peri 5 racun melihat Su Qingluo mengambil tindakan, dia mengeluarkan teriakan aneh, mempercepat, dan bergegas ke depan. Dia memegang 2 pedang hijau aneh di kedua tangannya pada saat yang sama, berkedip dengan cahaya dingin orang-orang ruan, dan bergerak menuju Su dari kiri dan kanan. Qingluo datang. Kapan? Su Qingluo menginjak jalan putih dan tiba-tiba berguling, menjatuhkan kedua pisau di tangan bocah peri 5 racun, dan pada saat yang sama mengguncangnya mundur beberapa langkah. Bagaimana bisa? Jalan kecil, tidak lama setelah kamu menerobos dan menjadi Earth Immortal, kamu benar-benar memiliki energi yang sangat kuat. Petik 2. Bocah peri 5 racun terkejut dan marah. Dewa bumi lainnya juga sangat terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa Su Qingluo dapat menghadapi dewa bumi tingkat tinggi secara langsung. Seorang junior yang baru saja menerobos menjadi Earth Immortal belum lama ini mampu menghadapi Earth Immortal secara langsung dalam waktu sesingkat itu. Gemuruh. Jalan putih di bawah kaki Su Qingluo tiba-tiba terbelah menjadi 9, seperti 9 cambuk putih tebal, menyerang bocah peri 5 racun dari 9 sudut berbeda. Hati-hati, ini adalah teknik rahasia yang diwarisi dari Istana Reinkarnasi, metode reinkarnasi dan kelahiran kembali yang hebat. Petik 2. Mo Xiantian dari Sekte Qingxuan melihat ini dan segera mengingatkannya. Mari kita bertindak bersama. Tutuo gemuk dengan wajah seram raung, melambaikan tongkat Zen di tangannya, dan memukul Su Qingluo dengan keras, langsung menghancurkan ruang di depannya. Bum-bum, dewa bumi lainnya dari 5 kekuatan besar juga menyerang Su Qingluo bersama-sama. Kukira aku tidak ada. Pada saat ini, Patriark Samsara mengambil 1 langkah ke depan dan bergegas ke depan Su Qingluo. Dia berkata dengan ringan, lalu dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Gemuruh, tinju leluhur Samsara seperti batu kilangan besar, berguling ke depan di angkasa. Di bawah tarikan energi dan hukum, seluruh ruang dan waktu perlahan bergetar dengan tinjunya, seolah-olah seluruh dunia dilahirkan dengan gelombang energi yang misterius dan energi yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah ada batu kilangan yang tak terlihat perlahan-lahan menghancurkan tubuh mereka. Dia memang nenek moyang reinkarnasi yang terkenal. 13 Master Earth Immortal dari 5 kekuatan utama semuanya terkejut dan mundur pada saat yang sama. Memanggil, sosok hijau melintas, dan seorang lelaki tua dengan penampilan biasa dan 3 janggut panjang tergantung di dadanya muncul. Dengan tembakan telapak tangan, dia langsung memblokir tinju leluhur Samsara. Patuali, kamu akhirnya sampai di sini. Nenek moyang Samsara memandang lelaki tua berpenampilan biasa di depannya, wajahnya sedikit serius, dan dia berkata perlahan. Ternyata lelaki tua ini adalah nenek moyang dari Sekte Qingxuan yang bernama Patuali. Seperti nenek moyang Samsara, dia juga salah satu master terkuat di dunia utama. Ya, saya di sini. Leluhur Samsara, Istana Samsara tidak perlu ada lagi. Berhentilah bicara omong kosong dan mulailah. Petik 2. Patuali berkata dengan tenang tanpa ekspresi di wajahnya. Gemuruh. Saat berikutnya, 2 master teratas bergerak pada saat yang sama, meluncurkan serangkaian serangan mengerikan terhadap satu sama lain. Membunuh. Ketika 13 master bumi abadi lainnya dari 5 kekuatan besar melihat Patuali datang secara langsung, mereka semua menjadi energi dan bergegas maju satu persatu. 2 di antaranya adalah makhluk abadi dari faksi kegelapan. Pertempuran besar segera dimulai. Pria dan kuda di kedua sisi bergegas menuju satu sama lain dengan panik. Seolah-olah 2 aliran kosmik besar bertabrakan pada saat yang sama, menyebabkan langit berbintang kehilangan warna dan alam semesta bergetar. Su Qingluo, kami memiliki 13 dewa bumi, tetapi istana reinkarnasi Anda hanya memiliki total 7 dewa bumi. Selain itu, jumlah gabungan dari 5 kekuatan utama kami setidaknya 4 hingga 5 kali lipat dari istana reinkarnasi Anda. Mari kita lihat bagaimana perlawanan istana reinkarnasi Anda. Istana reinkarnasi akan dihancurkan hari ini. Petik 2. Mo Xiantian dan bocah peri 5 racun bertarung melawan Su Qingluo. Mo Xiantian tertawa liar dan berkata, faktanya, saat ini, Sekte Qingxuan dan 5 kekuatan besar lainnya di medan perang mulai berada di atas angin.
Karena apa yang dikatakan Mo Xiantian benar, hanya ada 7 dewa bumi di sisi istana reinkarnasi, dan jumlah mereka jauh lebih kecil daripada jumlah total. Pasukan koalisi 5 kekuatan utama, jumlah master di tingkat manapun lebih rendah ke sisi lain. Jadi meski pertarungan baru saja dimulai, semua orang bisa melihat bahwa pihak istana samsara sudah dirugikan. Ya, sekarang izinkan saya melihat latar belakang istana reinkarnasi kita. Petik 2. Su Qingluo tidak panik sama sekali setelah mendengar kata-kata Mo Xiantian dan tersenyum ringan. Saat berikutnya, boom, serangkaian sosok kuat bergegas keluar dari belakang orang-orang di istana reinkarnasi. Mereka semua adalah lelaki tua seperti zombie. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Orang-orang tua ini memiliki aura kematian yang kuat di tubuh mereka, dan mereka tampak seperti orang mati, tetapi mata mereka tajam dan mencolok. Ratusan lelaki tua ini sangat kuat dalam pertempuran, dan banyak dari mereka benar-benar memiliki kekuatan abadi di bumi. Begitu ratusan lelaki tua ini muncul, mereka segera bergabung dalam pertempuran dan memainkan peran besar. Mereka langsung membalikkan situasi pertempuran, sangat mengurangi tekanan pada pasukan istana samsara yang awalnya dirugikan dan mulai bermain imbang dengan musuh. Bab 2493. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang dari 5 kekuatan besar sangat terkejut ketika mereka melihat ratusan lelaki tua tiba-tiba muncul di istana reinkarnasi. Cikaiko, itu adalah Qian Huizi, dia adalah salah satu tetua tertinggi di istana reinkarnasi, tapi bukankah dia sudah jatuh? Kenapa muncul lagi? Petik 2. Tuan Xiaoyao, saya pernah melihatnya di lukisan kuno. Dia adalah salah satu master terkenal di istana reinkarnasi kuno, tetapi dia telah jatuh. Mengapa dia masih hidup? Petik 2. Lu Sanyang. Dia pasti Lu Sanyang, master dari istana reinkarnasi 500 tahun yang lalu. Petik 2. Beberapa master dari 5 kekuatan besar tiba-tiba mengenali beberapa dari ratusan lelaki tua di istana reinkarnasi. Semuanya adalah master terkenal dari zaman kuno istana reinkarnasi, dan kebanyakan dari mereka telah jatuh. Mereka tidak hidup. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dari sekte Tongtian berkata dengan suara yang dalam. Orang tua berwarna abu-abu ini adalah Earth Immortal Perantara, salah satu dari 13 Master Earth Immortal dari 5 kekuatan utama. Tentu saja mereka tidak hidup. Ada teknik rahasia pemanggilan kuno di Istana Reinkarnasi, yang dapat memanggil jiwa leluhur yang telah meninggal kembali ke dunia. Ketika Istana Reinkarnasi berada pada saat kritis hidup dan mati, penyihir tua di istana akan menggunakan teknik pemanggilan rahasia ini untuk memanggil kembali leluhur yang telah meninggal untuk bergabung dalam pertempuran dan mempertahankan istana reinkarnasi. Ini semua adalah nenek moyang istana reinkarnasi. Inilah yang telah saya sebutkan berkali-kali kepada Anda dalam beberapa hari terakhir, fondasi istana reinkarnasi. Petik 2. Pada saat ini, makhluk abadi duniawi dari faksi kegelapan berbicara. Jadi begitu, setelah mendengar kata-kata dari sekte gelap keabadian duniawi ini, semua orang sangat terkejut. Ratusan lelaki tua yang tiba-tiba muncul di hadapanku semuanya adalah leluhur istana reinkarnasi. Kemampuan istana reinkarnasi untuk memanggil kembali leluhur yang telah mati untuk bertarung sangatlah pintar. Layak menjadi kekuatan kuno yang telah diwariskan sejak lama. Ye Yunfei mendengar dengan jelas apa yang dikatakan makhluk abadi bumi gelap dari kejauhan, dan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Nenek moyang istana reinkarnasi ini tidak hidup. Ini seharusnya merupakan spiritualisme kuno yang dapat memanggil jiwa-jiwa yang telah mati kembali dari sungai waktu yang panjang dan tinggal di dunia nyata untuk waktu yang singkat. Orang tua itu tiba-tiba berbicara. Oh, Hun Lao, pernahkah kamu mendengarnya? Petik 2. Ye Yunfei bertanya segera setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi dalam ingatan rasial saya yang terbangun, ada beberapa bagian ingatan yang samar-samar tentang spiritualisme. Saya kira metode istana reinkarnasi ini seharusnya merupakan spiritualisme kuno. Petik 2. Kata orang tua itu. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk, mendengus. Itu hanya sisa jiwa yang sudah lama mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sejak muncul hari ini, semuanya sudah berakhir. Petik 2. Kali ini, Tutuo yang gemuk mendengus dan berkata, kalian sisa hantu, cobalah trik Lafayette. Buddha berkepala gendut ini melambaikan tongkat Zen yang tebal dan bergegas menuju leluhur istana samsara. Cahaya Buddha yang menyilaukan bermekaran pada tongkat Zen, menerangi area luas di langit berbintang. Pada saat yang sama,
suara nyanyian Buddha yang keras dan jelas keluar dari tongkat Zen, bergema di seluruh langit berbintang. Tutu ini berasal dari agama Barat, dan banyak teknik rahasia yang diturunkan oleh agama Barat berasal dari agama Buddha. Dia adalah penguasa satu cincin Barat. Seseorang segera mengenali identitas guru pengajar Barat ini dan berteriak, "Kaget, saat ini, ada banyak penonton di mana-mana di dekat langit berbintang." Ya, paling banyak mereka hanyalah sekelompok jiwa yang tersisa. Bunuh mereka semua. Banyak master dari 5 kekuatan besar juga berteriak dan bergegas menuju leluhur di istana reinkarnasi. Sebaiknya kamu tidak meremehkan para leluhur di istana reinkarnasi ini. Meskipun mereka adalah jiwa yang tersisa, kekuatan bertarung mereka tidak lemah. Karena istana reinkarnasi juga mempunyai teknik rahasia yang diwariskan, yaitu sebelum meninggal, setiap master di istana, jika kondisinya memungkinkan, akan menggunakan teknik rahasia terlarang untuk menyegel sebagian kekuatan di dalam tubuh, yang setidaknya setara dengan 5 atau 6 kali kekuatan selama hidupnya. Sukses berarti jika Anda dipanggil kembali di masa depan, Anda dapat mengaktifkan kekuatan tersegel ini dan bertarung. Petik 2. Pada saat ini, makhluk abadi duniawi lainnya dari faksi kegelapan dengan cepat mengingatkannya. Kamu benar, segera setelah Sekte Gelap Earth Immortal ini selesai berbicara, 3 leluhur dari istana reinkarnasi mendatanginya pada saat yang sama, menggunakan gerakan misterius mereka untuk membunuhnya. Nenek moyang dari ketiga istana reinkarnasi ini semuanya adalah penguasa abadi bumi selama hidup mereka, meskipun energi yang mereka miliki sekarang hanya setara dengan 60% dari energi mereka selama hidup. Visi, pengalaman bertempur, kemauan bertarung, dan keterampilan bertarung mereka tidak berbeda dari mereka sebelum masa hidup mereka. Oleh karena itu, kekuatan bertarung nenek moyang istana samsara ini sangat menakutkan. Pada saat yang sama, 4 leluhur dari istana reinkarnasi mengepung Master Yiji dari Sekte Barat. Kalian jiwa-jiwa yang tersisa, pergilah ke neraka. Seluruh tubuh guru Yiji dipenuhi cahaya Buddha yang mengepul, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Jika ini adalah praktik Buddhis yang asli, kami mungkin masih sedikit takut. Meskipun praktik Barat Anda berasal dari agama Buddha, itu hanya tiruan yang dangkal dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kami. Keempat leluhur istana reinkarnasi mencibir pada saat yang sama, dan menggunakan berbagai seni bela diri dan seni bela diri di istana reinkarnasi untuk bertarung dengan penguasa cincin pertama ini. Nenek moyang dari keempat istana reinkarnasi ini semuanya adalah penguasa bumi abadi selama hidup mereka, meski tidak lagi dalam kondisi puncak, mereka 4 lawan 1, dan mereka tidak dapat dipisahkan dari Master Yiji untuk sementara waktu. Nenek moyang istana reinkarnasi lainnya juga menemukan sasaran untuk dilawan, menyebabkan langit berbintang terus pecah. Beberapa dari ratusan leluhur di istana reinkarnasi memiliki kekuatan abadi sejati, dan beberapa memiliki kekuatan abadi duniawi. Masing-masing dari mereka mempertahankan 50% hingga 60% dari kekuatan aslinya. Jumlah dari sejumlah besar leluhur adalah pertarungan yang sangat kuat memaksa. Inilah alasan mengapa pejabat senior istana reinkarnasi berani keluar dari alam reinkarnasi dan menghadapi 5 kekuatan besar secara langsung. 5 bocah peri racun, aku di sini untuk membunuhmu. Su Qingluo menatap bocah peri 5 racun dari 5 sekte abadi, menghunus pedang panjang berwarna putih, merentangkan tubuhnya, dan bergegas menuju bocah peri 5 racun. Hanya seorang junior yang berani sombong di hadapanku, pergilah ke neraka. Bocah peri 5 racun mengeluarkan teriakan aneh dan bertarung dengan Su Qingluo. Bocah peri 5 racun ini adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dengan kekuatan tempur yang kuat. Dia juga pandai menggunakan racun dan mengolah racun. Gerakannya jahat dan menyeramkan. Selama pertempuran, dia juga diam-diam melepaskan sejumlah besar serangga kecil beracun yang berkeliaran di luar angkasa, mendekati Su Qingluo. Ini adalah pertempuran skala besar yang sangat menakutkan. Melihat sekeliling, di langit berbintang ini, orang-orang bertempur di mana-mana, dan orang-orang sekarat sepanjang waktu. Raungan energi, raungan, dan jeritan tidak ada habisnya. Ulat sutra naga bertanduk emas, kamu pandai bepergian melalui luar angkasa. Kirim Penatua Suge dan yang lainnya secara diam-diam untuk bergabung dalam pertempuran. Ye Yunfei berkata pada ulat sutra naga bertanduk emas. Setelah Penatua Suge dan tetua istana reinkarnasi lainnya mengetahui tentang situasi pertempuran di luar dari Ye Yunfei, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan meminta Ye Yunfei untuk mengirim mereka ke medan perang.
Jadi Ye Yunfei meminta Jin Jiao Longchan menggunakan menara pantom untuk diam-diam menyelinap ke medan perang bersama Penatua Zhuge dan sekelompok orang dari Istana Samsara, dan kemudian memindahkan mereka semua keluar dan berdiri di medan perang. Membunuh. Penatua Zhuge dan pejabat senior Istana Reinkarnasi lainnya memandang ke medan perang sengit di depan mereka dan bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Karena Ye Yunfei sudah memberitahu mereka situasi umum. Di antara kelompok pasukan Penatua Zhuge, ada banyak dewa sempurna, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat bagus. Sekarang mereka tiba-tiba bergabung di medan perang, kekuatan tempur pihak Istana Samsara telah meningkat. Itu mereka. Mereka sudah kembali, yang berarti anak laki-laki Ye Yunfei itu mungkin juga ada di dekatnya. Petik 2. Ketika Penatua Zhuge dan kelompok pria dari Istana Reinkarnasi muncul di medan perang, seorang wanita tua dengan tongkat tiba-tiba muncul di kejauhan. Matanya sedikit suram, dan dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia. Wanita tua ini adalah Nenek Long dari Istana Reinkarnasi. Apapun yang terjadi, aku harus menghentikan anak itu memasuki Istana Reinkarnasi. Dia tidak layak untuk King Luo, dan memasuki Istana Reinkarnasi juga berbahaya bagiku. Petik 2. Mata Nenek Long menunjukkan niat membunuh. Lalu dia melebarkan tubuhnya dan berjalan menuju Penatua Zhuge dan yang lainnya seperti hantu. Dia ingin bertanya kepada Penatua Zhuge dan yang lainnya tentang keberadaan Ye Yunfei. Dilihat dari situasi pertempuran saat ini, kedua belah pihak untuk sementara terikat. Saat ini, Ye Yunfei memperhatikan situasi di medan perang sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan, dan hasilnya tidak akan ditentukan secepat itu. Dan saya curiga kedua belah pihak pasti memiliki beberapa kartu truf. Tidak mungkin mereka mengungkapkan semua kartu trufnya setelah pertempuran dimulai." Petik 2. Kata orang tua itu, "Tidak peduli apakah kedua belah pihak memiliki kartu truf lainnya, saya tidak akan menunggu lebih lama lagi dan siap mengambil tindakan." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Kamu adalah salah satu kartu truf Istana Reinkarnasi." Tuan Hun berkata sambil tersenyum. "Kamu benar-benar abadi sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mengaktifkan panah panjang di busur pengunci jiwa tingkat ketiga dan keempat. Jika Anda dapat mengaktifkan busur pengunci jiwa tingkat ketiga dan keempat, kekuatannya pasti akan luar biasa." Petik 2. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas telah kembali ke sisi Ye Yunfei dan tiba-tiba berbicara. "Kanan, sekarang saya dapat mencoba mengaktifkan busur pengunci jiwa tingkat ketiga dan keempat." Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas. Busur pengunci jiwa memiliki total 10 anak panah, mewakili 4 tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama memiliki 3 anak panah panjang, tingkat kedua memiliki 6 anak panah panjang, tingkat ketiga memiliki 9 anak panah panjang, dan tingkat keempat memiliki 10 anak panah panjang. Kekuatannya secara alami lebih kuat dari lapisan sebelumnya. Sejak ia mendapatkan busur pengunci jiwa, senjata ajaib dengan asal-usul misterius ini telah menjadi salah satu kartu truf terkuat Ye Yunfei. Apalagi fakta bahwa ia dapat membunuh musuh dari jarak jauh dapat membuat Ye Yunfei seketika tak terkalahkan. Situasi pertempuran saat ini adalah kedua belah pihak terikat untuk saat ini. Situasi ini akan berlangsung untuk sementara waktu. Sebaiknya saya meluangkan waktu untuk mencoba mengaktifkan lapisan ketiga atau bahkan keempat dari busur pengunci jiwa. Jika berhasil, itu pasti akan mampu memberikan kekuatan kerusakan yang kuat. Ketika saya berpartisipasi lagi, saya dapat memainkan peran yang lebih besar. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Jadi Ye Yunfei segera memasuki menara pantom, menemukan tempat untuk duduk, melambaikan tangannya, dan busur pengunci jiwa muncul di depannya, dan mulai mencoba mengaktifkan level ketiga. Busur pengunci jiwa adalah senjata ajaib. 4 level sebenarnya adalah 4 segel. Setiap kali segel diangkat, panah panjang dari salah satu level dapat digunakan. Leluhur Samsara, aku tidak menyangka Istana Samsaramu memiliki kartu truf seperti itu. Pada saat ini, di langit berbintang di kejauhan, Patuali dari Sekte King Xuan dan leluhur Samsara sedang bertarung tanpa henti. Patuali telah memperhatikan ratusan leluhur di Istana Samsara. Ketika dia melihat kedua belah pihak terikat, ekspresinya berubah. Sangat suram, katanya dingin. Awalnya, 5 kekuatan besar berada di atas angin, tanpa diduga, begitu banyak leluhur tiba-tiba muncul di Istana Reinkarnasi.
membalikkan keadaan yang kurang menguntungkan dan menciptakan ikatan. Hal ini membuat Pak Tuwali sedikit enggan. Haha, Pak Tuwali, apakah kamu tidak bahagia? Sekarang Anda tahu bahwa istana reinkarnasi kita tidak mudah untuk ditindas. Petik 2. Leluhur Samsara tertawa dan berkata, jika kita terus berjuang sesuai dengan situasi saat ini, kita tidak akan bisa menentukan hasilnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh, jauh di angkasa, ada beberapa pria berjubah hitam berdiri menyaksikan pertempuran. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam, ayo lakukan ini, kirim beberapa pasukan faksi gelap kita untuk bergabung dalam pertempuran dan menangani istana reinkarnasi. Tapi kami diam-diam memerintahkan pasukan kami untuk tidak terlalu aktif dan mempertahankan kekuatan mereka. Sambil membantu koalisi 5 kekuatan besar, kami juga harus menghabiskan kekuatan mereka. Setelah mengalahkan istana reinkarnasi, kami masih harus berurusan dengan koalisi dari 5 kekuatan utama. Petik 2. Pria berjubah hitam lainnya berpikir sejenak dan berkata, setuju. Pria berjubah hitam lainnya setuju. Pada saat yang sama, di dunia utama, di 3000 dunia besar dan kecil di luar dunia utama, di dunia Tianpo, dan di banyak dunia khusus lainnya, banyak orang kuat yang merasakan apa yang terjadi di dunia utama, pertempuran yang sengit. Pertempuran yang melibatkan Dewa Bumi. Apakah perang kehancuran akhirnya dimulai? Petik 2. Aneh. Perang penghancur dunia yang terakhir tidak mempengaruhi dunia utama. Mengapa perang penghancur dunia kali ini dimulai dari dunia utama? Mungkinkah ini pertanda bahwa perang yang menghancurkan dunia ini akan melanda seluruh dunia dalam ruang dan waktu ini, dan tidak ada dunia yang dapat menghindarinya? Petik 2. Ada banyak orang kuat yang melakukan deduksi, kemudian sampai pada suatu pemandangan yang menakutkan. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka semua berbicara. Karena orang-orang kuat ini memahami dalam hati mereka bahwa jika perang yang menghancurkan dunia benar-benar terjadi, mereka mungkin akan kesulitan untuk tidak terlibat dan mungkin terlibat di dalamnya. Bab 2494. Pertempuran untuk menghancurkan dunia akhirnya terjadi lagi. Di dunia khusus di mana sejumlah besar burung dan binatang hidup, di atas gunung besar yang menjulang ke langit, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya menembus ruang dunia ini dan melihat keluar, ruang dan waktu yang jauh, dengan ekspresi serius di wajahnya, berkata dengan lembut. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa pria parubaya di depannya adalah Xuan yang berada di alam suci wilayah bintang Xuan Huang di alam Chang Huang. Dunia kecil jauh di dalam hutan 10.000 binatang, dan alam binatang purba, singa. Saat itu, Dugu Huan menghilang, Ye Yunfei memasuki dunia binatang purba karena mengejar Dugu Huan, dan bertemu serta berkenalan dengan Xuan Ni ini. Kemudian, Ye Yunfei membantu Xuan Ni memperbaiki altar teleportasi kuno di dunia binatang kuno, sehingga Xuan Ni berteleportasi menjauh dari dunia binatang kuno dan menghilang. Lord Beastmaster, bahkan jika pertempuran yang menghancurkan dunia terjadi lagi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Di kehancuran dunia kuno, Anda, Tuan Binatang, hanya sekuat Kaisar Surga, tetapi sekarang, Tuan Binatang, Anda sudah menjadi penguasa keabadian bumi. Perbedaan kekuatan hanyalah langit dan bumi. Jika golongan gelap berani menyinggung dunia binatang kita para binatang akan melakukannya. Dunia pasti akan memberi sedikit warna pada sekolah gelap untuk melihatnya. Petik 2. Seorang lelaki tua setinggi beruang iblis berdiri di samping lelaki parubaya itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki parubaya itu, dia segera berbicara. Jangan pernah meremehkan faksi gelap. Anda tidak berpartisipasi dalam pertempuran yang menghancurkan dunia itu, jadi Anda tidak tahu betapa menakutkannya keseluruhan kekuatan faksi gelap. Meskipun saya adalah Master Dewa Bumi, saya tidak yakin akan kemenangan melawan faksi kegelapan. Karena faksi kegelapan juga memiliki banyak master di level keabadian duniawi. Petik 2. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Master Beastmaster, meskipun faksi kegelapan kuat, dunia binatang kita tidak lagi seperti dulu. Kami telah menjalin kontak dengan dunia binatang dewa dan sebagai hasilnya telah melatih sejumlah besar master. Kami di dalam binatang buas dunia jelas tidak mudah untuk ditindas sekarang. Orang tua itu sedikit tidak puas dan berkata lagi, kekuatan kita saat ini di dunia binatang memang sudah meningkat pesat, bahkan bisa dikatakan telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Namun kita tidak boleh berbangga, apalagi saat menghadapi golongan kegelapan, kita tidak boleh meremehkan,
kalau tidak, itu tidak akan terbayangkan. Pria parubaya itu menatap pria tua itu dan berkata dengan nada peringatan. Tuan binatang tuan, apakah kamu tahu sesuatu? Melihat ekspresi pria parubaya itu, lelaki tua itu terkejut, lalu bertanya dengan hati-hati. Dia telah mengikuti pria parubaya ini selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan karakter dan temperamennya. Melihat dia begitu takut dengan faksi gelap, rasanya sedikit tidak normal. Perairan perang pemusnahan sangat dalam, dan latar belakang faksi gelap sangat menakutkan. Faksi gelap telah beroperasi di ruang dan waktu ini untuk waktu yang lama, dan telah melancarkan banyak perang pemusnahan. Harus ada konspirasi besar yang tersembunyi di baliknya. Dalam pertempuran untuk menghancurkan dunia, yang terbaik bagi kita di dunia binatang adalah tidak berpartisipasi. Petik 2. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi serius. Tapi tuan-tuan binatang, apakah menurutmu faksi gelap akan membiarkan kita di dunia binatang pergi? Orang tua itu bertanya, tidak akan. Oleh karena itu, kita di dunia binatang tidak bisa menghindarinya dan meneruskan. Perintah, mulai sekarang kita harus siap berperang kapan saja. Petik 2. Setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, lelaki parubaya itu terdiam sejenak, menghela nafas pelan, lalu berbicara. Pada saat yang sama, di beberapa dunia khusus dengan kekuatan yang menakutkan, seperti dunia iblis, dan dunia bawah, ada orang-orang kuat yang melihat pertempuran skala besar yang terjadi di dunia utama. Masing-masing ahli ini adalah ahli top dengan visi luar biasa, persepsi kuat, dan pandai dalam membuat deduksi. Mereka semua secara samar-samar menebak bahwa pertempuran skala besar di dunia utama ini mungkin menandai datangnya pertempuran baru yang menghancurkan dunia. Perang pemusnahan dunia yang lalu tidak mempengaruhi dunia utama, tapi kali ini perang pemusnahan dunia dimulai dari prolog tapi dari dunia utama. Mungkinkah faksi gelap berencana memperluas cakupan perang pemusnahan dunia? Jika faksi gelap benar-benar melakukan ini, bukankah mereka takut menimbulkan kemarahan publik? Meski kekuatan faksi gelap secara keseluruhan kuat, namun begitu menimbulkan kemarahan publik, diperkirakan tidak akan mampu menahan amarah dari begitu banyak kekuatan kuat yang berkumpul, bukan? Petik 2. Di dunia iblis, iblis tua kurus berdiri di kehampaan dunia iblis, dengan dua mata tajam menembus ruang dan waktu, melihat pertempuran di dunia utama, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Raja Iblis, kamu terlalu khawatir. Semua perang untuk menghancurkan dunia tidak ada hubungannya dengan dunia iblis kita. Faksi gelap tidak berani memprovokasi dunia iblis kita. Sebaliknya, kita di dunia iblis dapat memanfaatkan kesempatan faksi gelap untuk melancarkan perang pemusnahan, memasuki 3000 dunia, dan merebut wilayah. Petik 2. Iblis yang tampak ganas dengan aura iblis yang luar biasa berdiri di samping iblis tua itu dan berbicara. Ya baiklah. Namun berhati-hatilah dan usahakan untuk tidak berkonflik dengan faksi gelap, meskipun dunia iblis kita tidak takut dengan faksi gelap, kita tidak boleh menaruh dendam pada faksi gelap jika tidak diperlukan. Petik 2. Iblis tua itu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, Raja Iblis, aku mengerti. Setan itu menjawab dengan hormat. Percakapan yang sama juga terjadi di banyak dunia khusus serupa. Di dunia yang aneh dan gelap, di sebuah istana, seorang wanita yang memancarkan energi menakutkan duduk di posisi tinggi dengan aura yang luar biasa. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa wanita ini adalah Lu Dandan, Ratu Kegelapan di dunia gelap saat ini. Yang mulia, saya telah menyimpulkan bahwa perang yang terjadi di dunia utama mungkin merupakan awal dari perang baru yang menghancurkan dunia. Seorang wanita tua bungkuk berdiri di samping Lu Dandan dan berbicara. Aku sudah menebaknya. Kita di dunia gelap tidak perlu memperhatikannya. Tapi jika faksi gelap berani menyerang dunia gelap kita akan melawan dengan sengit dan memberi mereka warna. Juga, segera kirim sekelompok ahli untuk menyelinap ke benua Hongmeng untuk melindungi beberapa kekuatan yang saya tunjuk. Saya telah memasukkan informasi kekuatan yang membutuhkan perlindungan ke dalam slip giok ini. Petik 2. Lu Dandan berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan secarik batu giok dan menyerahkannya kepada wanita tua itu dan berkata, Yang mulia, saya mengerti. Wanita tua itu segera mengambil slip giok itu. Bisa dibilang di dunia utama, pertarungan antara istana reinkarnasi dan 5 kekuatan besar telah menarik perhatian banyak kekuatan besar dalam ruang dan waktu ini. Tiba-tiba terjadi arus bawah dan suasana mencekam. Di suatu tempat di dunia yang dipenuhi kabut hitam tak terbatas.
Bayangan hitam redup berada di kehampaan dunia ini, tampak tak bergerak selamanya. Yang mulia, kami telah mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke dunia utama, memanfaatkan pertempuran antara 5 kekuatan besar di dunia utama dan istana reinkarnasi. Kami telah memulai pertempuran untuk menghancurkan dunia. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam mendatangi bayangan redup ini dan memberi hormat dengan hormat. Baiklah, ini waktunya untuk memulai, mari kita mulai. Sasaran perang yang menghancurkan dunia ini adalah semua makhluk hidup di ruang dan waktu ini, termasuk setiap dunia dan setiap makhluk hidup. Semua makhluk hidup harus disembelih, hanya dengan cara ini kita dapat menyediakan nutrisi yang cukup untuk mencapai tujuan kita. Petik 2. Bayangan redup itu mengeluarkan suara samar. Yang mulia, dunia utama, dunia iblis, dunia bawah, dan dunia gelap semuanya sangat kuat. Jika kita menghadapinya pada saat yang sama, dunia-dunia ini pasti akan bersatu dan bergabung dengan faksi terang untuk bertarung melawan faksi gelap kita. Faksi gelap kita akan menghadapi koalisi yang sangat kuat. Meskipun untuk sementara kita telah menarik banyak kekuatan besar dalam ruang dan waktu ini, cepat atau lambat kekuatan besar ini akan bangkit, dan kemudian mereka akan mengubah faksi gelap kita menjadi musuh. Petik 2. Pria berjubah hitam itu sedikit khawatir dan berkata, "Jangan khawatir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa faksi gelap kita hanya memiliki kekuatan sekecil itu? Jangan khawatir, kekuatan sebenarnya dari faksi gelap kita adalah 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari apa yang kamu lihat. Alasan mengapa saya tidak mengendalikan dunia iblis dan dunia bawah sebelumnya, dan bahkan berteman dengan mereka, adalah karena saya ingin meningkatkan dunia ini menjadi lebih gemuk dan kuat. Ini sama seperti biasanya, orang yang memelihara hewan peliharaan di penangkaran. Lakukan tindakan hanya jika Anda gemuk. Sekarang kekuatan keseluruhan dunia ini sangat bagus, dan inilah waktunya untuk memanen." Petik 2. Sosok hitam redup itu berbicara. "Beri perintah dan kirim beberapa makhluk abadi bumi dan pasukan ke dunia utama. Setelah menghancurkan istana reinkarnasi dan 5 kekuatan utama, terus membantai kekuatan dan makhluk lain di dunia utama, dan mengumpulkan semua esensi daging, dan jiwa semua makhluk di dunia utama." Petik 2. Kegelapan yang redup terus berlanjut. Ya, pria berjubah hitam lain muncul di sebelahnya, menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan melangkah keluar, menghilang. "Oke, kamu kembali ke dunia utama, dan kamu akan bertanggung jawab atas tindakan dunia utama." Sosok hitam redup itu berkata pada pria berjubah hitam sebelumnya, "Yang mulia, saya mengerti." Pria berjubah hitam itu langsung menjawab, lalu berbalik dan pergi. Bab 2495. Di dunia utama, di langit berbintang dekat dunia reinkarnasi, perang mengerikan masih berlangsung. Dari segi kuantitas, jumlah pasukan koalisi 5 kekuatan besar beberapa kali lipat dari pasukan Istana Samsara. Namun, ratusan leluhur Istana Samsara ikut serta dalam pertempuran tersebut dan memainkan peran yang sangat besar sehingga menyebabkan kedua belah pihak untuk sementara waktu menggambar dasi. Meskipun nenek moyang dari ratusan istana reinkarnasi ini hanya memiliki 50% hingga 60% energi yang mereka miliki selama hidup mereka, beberapa dari nenek moyang ini memiliki kekuatan yang abadi di bumi, dan hampir semuanya adalah yang abadi sejati. 4 atau 5 leluhur istana reinkarnasi di alam abadi bumi hampir tidak dapat melawan satu master abadi bumi dari 5 kekuatan utama. Meskipun kedua belah pihak terikat, seiring berjalannya waktu, orang-orang berjatuhan setiap saat di medan perang, jeritan terdengar tanpa henti, daging, darah dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berserakan, dan mayat-mayat yang hancur terus-menerus dilempar ke bawah. Kerugian kedua belah pihak sangat besar. Hampir selesai. Sekarang mari kita, pasukan dari faksi gelap, secara resmi keluar. Pertama-tama kita akan membantu koalisi 5 kekuatan besar dan menghancurkan pasukan istana reinkarnasi, lalu berbalik untuk menghadapi koalisi dari 5 kekuatan besar. Singkatnya, semua orang di medan perang akan terpengaruh. Mati. Di ruang tertentu di langit berbintang yang jauh, seorang pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Mengikuti kata-kata pria berjubah hitam, sejumlah besar pasukan dari faksi gelap tiba-tiba muncul, bergegas keluar ruangan, bergegas ke medan perang, dan mengepung orang-orang di istana reinkarnasi. Pasukan di kedua sisi dikejutkan oleh sekelompok orang dari faksi gelap yang tiba-tiba keluar.
Dan segera semua orang menemukan bahwa kekuatan pasukan gelap yang tiba-tiba muncul ini sangat menakutkan. Sebenarnya ada 10 makhluk abadi di bumi di antara mereka, dan ada juga 4 hingga 500 makhluk abadi sejati. 10 makhluk abadi duniawi dan ratusan makhluk abadi sejati. Kekuatan keseluruhannya sangat menakutkan, dan mereka adalah pasukan yang kuat. Haha, bagus sekali, bala bantuan faksi gelapmu akhirnya tiba. Hebat. Dengan bala bantuan dari faksi gelapmu, kami pasti bisa menghancurkan istana reinkarnasi hari ini. Petik 2. Mo Xiangtian dari Sekte Qingxuan terkejut dan bahagia saat melihat pemandangan ini. Dia melihat makhluk abadi duniawi dari Sekte Kegelapan dan tertawa. Ternyata 2 dewa bumi fraksi gelap yang ikut serta dalam pertempuran tersebut telah mengatakan bahwa fraksi kegelapan telah mengirimkan bala bantuan dan sedang dalam perjalanan, dan kini mereka akhirnya tiba. Tidak baik, sebaliknya, ketika para pejabat senior Istana Reinkarnasi melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Dengan bergabungnya kelompok bala bantuan dari faksi gelap dalam pertempuran, situasi di medan perang berubah total dalam sekejap, dan orang-orang di Istana Samsara terpaksa mundur terus-menerus. Sebanyak 3 makhluk abadi duniawi dari faksi gelap bergegas menuju Su Qingluo. Su Qingluo bertarung melawan 2 tuan dari 5 bocah peri racun dan Mo Xiangtian. Mereka berjuang keras untuk memisahkan satu sama lain. Tiba-tiba, 3 dewa bumi dari faksi gelap bergegas untuk bergabung dengan kelompok pertempuran, dan tekanan segera meningkat. Leluhur, situasinya kritis sekarang, apa yang harus saya lakukan? Su Qingluo segera mengirim pesan kepada leluhur Samsara. Segera keluarkan perintah dan bersiap untuk kembali ke dunia reinkarnasi. Dunia reinkarnasi adalah wilayah kita, dipenuhi dengan energi reinkarnasi yang kaya dalam jumlah besar, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Kita, petik 2, nenek moyang reinkarnasi berpikir sejenak dan berkata, leluhur, apakah maksudmu memperkenalkan musuh-musuh ini ke dunia reinkarnasi dan mengubah dunia reinkarnasi menjadi medan perang? Su Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata leluhur Samsara. Tidak ada jalan lain, soalnya, korban tentara kita di Istana Reinkarnasi semakin banyak. Petik 2, nenek moyang reinkarnasi menghela nafas dan menjawab, baiklah. Su Qingluo melihat ke medan perang dan menemukan bahwa dengan tambahan pasukan faksi gelap, orang-orang di Istana Samsara mulai menderita banyak korban dan terus-menerus dibantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Su Qingluo sedikit pucat. Sebagai penguasa istana, dia tentu saja tidak ingin melihat anak buahnya dibantai seperti ini. Di suatu tempat di langit berbintang yang jauh, jauh di angkasa. Situasi di Istana Reinkarnasi tidak baik, kita tidak bisa membiarkan Istana Reinkarnasi gagal. Kapan pasukan Sekte Cahaya kita akan tiba? Petik 2, seorang lelaki tua berkata dengan cemas. Sudah hampir waktunya, aku masih punya sisa setengah batang dupa. Jawab lelaki tua lainnya, kami bertiga juga siap mengambil tindakan untuk membantu Istana Reinkarnasi. Kata lelaki tua ketiga. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah anggota Sekte Illuminati. Pada saat yang sama, di suatu tempat di langit berbintang yang jauh, di dalam menara Pantom. Aku akhirnya memecahkan lapisan ketiga segel pada busur pengunci jiwa. Sekarang aku bisa menggunakan 9 anak panah panjang di lapisan ketiga. Sayangnya, segel di tingkat keempat tidak dapat dibuka untuk saat ini. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba berkata, oke, segera coba kekuatan busur pengunci jiwa tingkat ketiga. Ye Yunfei keluar dari menara Pantom. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak Istana Reinkarnasi sudah dirugikan dan menderita banyak korban. Kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat. Setelah melihat medan perang beberapa saat, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Saya harus mengambil tindakan. Ye Yunfei mengangkat busur pengunci jiwa, dan 9 anak panah panjang muncul pada saat yang sama, bertumpu pada tali busur, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dentang-dentang, 9 anak panah panjang ditembakkan pada saat bersamaan dan menghilang. Saat berikutnya, 9 makhluk abadi berteriak pada saat yang sama. Tubuh mereka ditembak oleh panah panjang, dan mereka mati secara tragis di tempat. Pembunuhan instan. Di antara 9 keabadian sejati ini, ada keabadian sejati junior, keabadian sejati tingkat menengah, dan keabadian sejati tingkat tinggi. Semuanya tewas seketika. Cobalah yang abadi sempurna. Ye Yunfei menarik tali busur lagi dan menembakkan 9 anak panah panjang.
9 anak panah panjang ditembakkan ke tubuh Perfect Immortal pada saat yang sama, meledakkan Perfect Immortal secara langsung. Pembunuhan instan lainnya. Cepat, dalam hal ini, mari kita segera memanen sekelompok makhluk abadi dari 5 kekuatan utama dan faksi gelap. Ye Yunfei merasa sangat puas, busur pengunci jiwa saat ini dapat digunakan untuk menghadapi Tuan Abadi sejati, dan dapat membunuh secara instan. Tentu saja, Ye Yunfei telah menggunakan busur pengunci jiwa untuk membunuh makhluk abadi berkali-kali sebelumnya, bahkan makhluk abadi sejati tingkat tinggi dan makhluk abadi sejati yang sempurna, tetapi tidak ada efek membunuh instan langsung, membuat lawan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang ia bahkan dapat mencapai tingkat kematian yang mengerikan dengan menembakkan 9 makhluk abadi pada saat yang sama dengan menarik tali busur sekali. Memanggil, dengan pemikiran dari Ye Yunfei, klon vampir bergegas keluar dengan tenang, berubah menjadi aliran darah, dan melarikan diri langsung ke medan perang. Dentang-dentang, Ye Yunfei mulai dengan cepat menarik busur dan menembakkan anak panahnya, terus-menerus membunuh Tuan Abadi sejati dari 5 kekuatan utama dan faksi gelap. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan tingkat ketiga dari busur pengunci jiwa terlalu menakutkan. Secara terus-menerus dan cepat memanen 5 kekuatan utama dan keabadian sejati dari faksi gelap di medan perang. Itu Ye Yunfei, dia akhirnya mulai mengambil tindakan. Tadi saya bertanya-tanya, kemana anak ini pergi? Petik 2, di langit berbintang di kejauhan, 3 lelaki tua dari Sekte Cerah melihat pemandangan ini dan segera tahu bahwa Ye Yunfei yang melakukannya, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kekuatan panah panjang ini sangat menakutkan. Itu benar-benar dapat membunuh makhluk abadi secara instan. Petik 2, ketiga lelaki tua itu terkejut dan gembira melihat satu makhluk abadi ditembak dan dibunuh satu demi satu. Situasi King Luo agak buruk. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melihat beberapa makhluk abadi bumi bekerja sama untuk mengepung Su King Luo, dan merasa cemas. Hun tua, ulat sutra naga bertanduk emas, aku menggunakan 1 avatar untuk mengendalikan busur pengunci jiwa, dan 2 avatar untuk melindungi hukum. Kalian berdua bantu aku menjaga ketiga avatar ini. Begitu kalian menemukan ada yang tidak beres, segera ambil ketiganya dari mereka untuk berpindah posisi. Tubuhku siap memasuki medan perang dan bergabung dalam pertempuran. Petik 2, saat ini, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada Tuan Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas. Oke, Hun Lao dan Jin Jiao Longchan tahu bahwa Ye Yunfei ingin menggunakan pertempuran di depannya untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan tempurnya, jadi mereka mengangguk pada saat yang sama. Jadi Ye Yunfei segera mengeluarkan 3 avatar dan menyuntikkan energi yang cukup ke dalamnya untuk berubah menjadi penampilannya sendiri. Salah satu avatar mengendalikan busur pengunci jiwa, sementara 2 avatar lainnya melindungi hukum. Tuan Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas juga melindungi hukum. Memanggil, tubuh Ye Yunfei bergegas ke medan perang dan diam-diam bergegas menuju posisi Su King Luo. Itu aura anak itu, dia telah memasuki medan perang ini. Oke. Saya akan memanfaatkan kekacauan di medan perang ini untuk membunuhnya. Petik 2, saat Ye Yunfei memasuki medan perang, sesosok wanita tua juga sedang berjalan dengan tenang di medan perang. Dia mengatur nafas Ye Yunfei dan diam-diam mendekati Ye Yunfei. Nenek Longlah yang mendapatkan nafas jiwa Ye Yunfei dari seorang tetua di Istana Reinkarnasi, dan kemudian menggunakan teknik pelacakan rahasia yang sangat cerdik di Istana Reinkarnasi. Dia telah merasakan dan mencari keberadaan Ye Yunfei, dan sekarang dia akhirnya menemukan Ye Nafas Yunfei. Ini adalah jarum dewa penghancur 3 mayat yang telah saya hargai selama bertahun-tahun. Bahkan nenek moyang saya dan King Luo tidak mengetahuinya. Ini adalah kartu truf terbesar saya. Akhirnya dapat digunakan hari ini. 3 jarum hitam tipis tiba-tiba muncul di telapak tangan kanan kurus Longpo, memancarkan kilau aneh, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Cek cek cek, dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan 3 jarum tipis hitam itu menghilang ke angkasa. Sayang, itu Ye Yunfei, dia mengambil tindakan. Petik 2, Su King Luo telah memperhatikan saat ini bahwa panah panjang dengan kekuatan menakutkan tiba-tiba muncul di medan perang, membunuh makhluk abadi dari 5 kekuatan utama dan faksi gelap. Dia segera mengerti bahwa pasti Ye Yunfei yang mengambil tindakan. Mungkinkah anak itu? Leluhur Samsara juga melirik ke sana, menunjukkan ekspresi terkejut. Yah, dari sudut pandang ini, anak laki-laki itu bukannya tidak pantas, tapi King Luo adalah penguasa istana.
reinkarnasi kita dan mewakili harapan istana reinkarnasi kita. Jika kita menikah dengan anak laki-laki miskin tanpa latar belakang dan tanpa latar belakang, saya khawatir hal itu akan merugikan reinkarnasi kita. Perkembangan istana tidak menguntungkan. Melihat ekspresi terkejut di wajah Su Qingluo, leluhur Samsara langsung menebak siapa yang mungkin melakukannya, karena beberapa waktu lalu ia pernah mendengar bahwa Ye Yunfei sedang memimpin sekelompok orang dari istana Samsara untuk menghadapi 5 kekuatan besar di dunia utama. Dia juga diam-diam menyelidiki urusan cabang pasukan, dan mungkin mengetahui sesuatu tentang situasi Ye Yunfei. Sial, siapa yang menembak dalam kegelapan? Pada saat ini, para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap juga menemukan bahwa seseorang diam-diam menembakkan panah untuk membunuh makhluk abadi mereka, dan mereka semua sangat marah. Temukan orang yang menembakkan panah itu segera dan bunuh dia. Pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap mengeluarkan perintah, dan segera beberapa penguasa abadi duniawi mulai diam-diam mencari orang yang menembakkan panah tersebut. Wah, ada beberapa makhluk abadi bumi yang menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan arah kita. Kami siap untuk memindahkan posisi kami. Saat ini, Ye Yunfei menerima pesan dari Tuan Hun. Oke, salah satu penggantiku akan menggunakan formasi itu untuk menutupi posisi transfermu. Jawab Ye Yunfei. Di antara 3 stand-in yang ditinggalkan oleh Ye Yunfei, salah satu stand-in membawa sejumlah besar bahan formasi, yang digunakan untuk mempersiapkan formasi. Saat ini, Ye Yunfei sudah dekat dengan tempat Su Qingluo dan 5 dewa bumi bertarung. Kekuatan bertarung Su Qingluo sangat kuat. Dia memegang pedang panjang putih di tangannya dan menginjak jalan putih di bawah kakinya. Dia menggunakan berbagai teknik dan rahasia istana reinkarnasi. Meskipun dia 1 lawan 5, dia tetap tidak mundur, bahkan setengah langkah. Sialan, bagaimana kekuatan bertarung perempuan jalan kecil ini bisa begitu menakutkan? Mo Xiantian dan bocah peri 5 racun terus-menerus mengutuk. Keduanya adalah senior dan telah menjadi dewa bumi sejak lama, sementara Su Qingluo baru saja menerobos dan menjadi dewa bumi belum lama ini dan menjadi milik keturunan mereka. Sekarang mereka berdua dan 3 dewa bumi dari faksi gelap bertarung untuk waktu yang lama, meskipun mereka lebih unggul, mereka masih tidak dapat mengalahkan Su Qingluo, yang tidak dapat mereka terima. Semuanya, gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh wanita jalan kecil ini. Dia adalah penguasa istana Samsara. Membunuhnya pasti akan memberikan efek jerah yang besar pada orang-orang di istana Samsara dan membuat mereka kehilangan semangat juang. Mo berteriak ke langit, bum bum. Kelima dewa bumi semuanya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, memaksa Su Qingluo mundur terus-menerus. Qingluo, berhentilah berkelahi dan bersiaplah untuk mundur ke dunia reinkarnasi. Leluhur Samsara melihat Su Qingluo sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan sedikit cemas, dia segera mengirim pesan ke Su Qingluo. Dia ingin segera membantu Su Qingluo, tetapi patuali dari sekte Qingxuan sangat kuat dan memeluknya erat, mencegahnya melarikan diri. Leluhur, mungkin kita tidak perlu kembali. Lihat, seseorang menembakkan panah secara diam-diam dan telah membunuh sejumlah besar musuh abadi. Jawab Su Qingluo, tidak ada gunanya, kita memiliki terlalu sedikit Master Earth Immortal, dan lawan memiliki terlalu banyak Master Earth Immortal. Bahkan jika kita membunuh para abadi sejati itu, istana Samsara kita masih tidak memiliki banyak peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah faksi gelap. Juga menganggap istana reinkarnasi kita sebagai musuhnya. Kekuatan keseluruhan faksi gelap jauh lebih kuat daripada 5 kekuatan utama sekte Qingxuan. Saya khawatir akan lebih banyak pasukan dari faksi gelap akan datang. Pada saat itu, istana reinkarnasi kita mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi menghela nafas dan berkata, "Ya." Su Qingluo mendengarkan kata-kata leluhur reinkarnasi dan melihat ke medan perang, dia menemukan bahwa bumi abadi di istana reinkarnasi dan leluhur dengan alam abadi bumi dipukul mundur oleh Tuan abadi bumi lawan, dan mereka tidak melakukannya, punya banyak kekuatan untuk melawan. Ada 13 dewa bumi sebelum aliansi 5 kekuatan besar, kemudian, 10 dewa bumi lagi datang dari pasukan faksi gelap, sehingga totalnya menjadi 23 dewa bumi. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya ada 6 atau 7 dewa bumi di istana reinkarnasi, bahkan jika kita memasukkan leluhur yang memiliki alam abadi bumi, jumlahnya hanya 30 atau 40. Namun,
Leluhur yang memiliki alam Dewa Bumi memiliki 50 hingga 60% energi yang mereka miliki selama hidup mereka. Dibutuhkan 3 atau 4 leluhur untuk bertarung melawan satu Dewa Bumi. Akibatnya, jumlah makhluk abadi di sisi istana reinkarnasi sangat tidak mencukupi. Oke, mari kita mundur ke alam reinkarnasi dulu. Saya harap kita bisa mengandalkan lokasi yang menguntungkan untuk bertahan hidup. Su Qingluo sangat khawatir dan mengerutkan kening. Dasar jalan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, ratusan serangga dengan warna berbeda tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Su Qingluo, bergegas menuju tubuh Su Qingluo, mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Serangga beracun tersebut antara lain kelabang, ular, kalajengking, kumbang, tokek, kodok, del. Mereka terlihat menakutkan dan mengeluarkan kabut beracun yang mengepul. Bum bum bum. 3 makhluk abadi dari faksi kegelapan memotong 3 sabit hitam pada saat yang sama, memotongnya dari 3 sudut berbeda, membawa energi yang menakjubkan. Gemuruh, 9 sungai hijau mengalir keluar dari kepala Mo Xiantian, membubung ke langit, dan kemudian menyapu kepala Su Qingluo. Memanfaatkan momen bingung Su Qingluo, kelima master abadi bumi ini bekerja sama satu sama lain dan melancarkan serangan paling kejam pada saat yang bersamaan. Qingluo, hati-hati. Ketika leluhur reinkarnasi melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tidak baik, Su Qingluo langsung sadar dan menyadari bahwa dia dalam bahaya, dan ekspresinya berubah drastis. Pelacur kecil, kematianmu telah tiba. Mo Xiantian tertawa liar dan berkata, bertarung. Saat ini, Ye Yunfei menjadi cemas saat melihat Su Qingluo dalam bahaya. Bersambung.